Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, peserta pengajian Ahad pagi Masjid Baitur Rahman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi serta menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebaik-baiknya, syukur yang sebanyak-banyaknya, yang Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya, karunia terlimpah curahkan kepada kita sekalian. Kenikmatan yang berupa kesehatan, kenikmatan yang berupa kesempatan, dan lebih khusus lagi kenikmatan berupa kemudahan untuk beramal saleh, kemudahan untuk menuju jalan-jalan kebaikan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya kepada para hambanya untuk mudah beribadah, untuk mudah mencari jalan dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat khusus hanya diberikan kepada hambanya yang dikehendakinya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka difahamkan agamanya. Maka orang-orang yang mudahnya jalan kepada kebaikan, salah satunya mudahnya jalan menuju pengajian majelis ilmu, adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Orang-orang yang Allah inginkan mudah jalannya menuju surga. Karena kata ulama, jalan paling cepat, jalan paling mudah menuju surga adalah hadir untuk belajar ilmu agama, hadir majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah. Barang siapa yang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sungguh Allah akan mudahkan jalan baginya. Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Maka nek panjenengan semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek punya waktu yang diprioritaskan untuk belajar agama, berbahagialah. Orang-orang yang 24 jam sehari ada waktunya untuk belajar agama, atau sepekan sekali untuk belajar agama, bisa menyempatkan diri untuk belajar agama, berbahagialah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki panjenengan jalan menuju surganya mudah. Sahalallah, sungguh Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka kenikmatan mudahnya jalan kebaikan, kenikmatan mudahnya menuju ilmu sangat layak untuk kita syukuri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang pandai bersyukur tambahan nikmat, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, sungguh. Jadi kalau belajar sharh itu ada, nahwu itu ada dua penekanan, lam dan nun. La azidannakum, nun ditasydid. Ya, sungguh-sungguh Allah akan menambah nikmatnya. Ini bahasa Jawanya tenin.
Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi ini hujan, semoga membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Pagi yang berkah diawali dengan belajar agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulai ini sedikit akan menyinggung tentang dahsyatnya istighfar. Sepintas kelihatannya ringan, astagfirullah. Ringan untuk kita ucapkan, kita amalkan, tapi pengaruhnya, dampaknya sangatlah besar. Karena istighfar adalah kunci utama, kunci pokok meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab terbesar mendatangkan ketenangan. Karena kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti berbuat salah. Ya, siapapun itu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang mungkin kita lupa, malam atau lalai, bahkan sadar atau tidak sadar kita berbuat salah yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Ar-Rahmanir Rahim, sifatnya yang Al-Wadud, yang maha lembut, sifatnya yang Al-Ghafur, yang maha pengampun, ada syariat yang agung, syariat yang mulia, yakni istighfar. Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan baca hadisnya, kepada hamba-hambanya memberikan dua penjagaan. Jadi kita hidup di dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua penjagaan, yang dua penjagaan tersebut mengurangi, menunda datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istighfar. Kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah istighfar. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua penjagaan yang mendatangkan keamanan bagi umat manusia. Ini adalah kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka faqad madahallah, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, siapa? Al-mustaghfirin, hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar. Ya. Terkhusus lagi khasatun, terkhusus lagi orang-orang yang di waktu sahurnya menyempatkan diri, minta ampun, menumpahkan segala salah kealpanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, ketika mengomentari ayat Al-Qur'an, wa fil ashari hum yastaghfirun. Siapa? Mereka yang di waktu sahur beristighfar. Ini menunjukkan di antara waktu yang paling afdal, yang paling utama adalah waktu sahur setelah sholat tahajud, yakni banyak beristighfar. Kami sini faqad madahallahu ta'ala al-mustaghfirin, sungguh Allah memuji di antara para hambanya yang senantiasa meminta ampun, istighfar. Khasatun fis sahur, terkhusus lagi di waktu sahur. Karena kita punya teladan terbaik, orang yang paling layak, paling patut untuk kita contoh dalam hal istighfar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita merutinkan faluzumul istighfar, senantiasa istiqomahkan istighfar. Di antara sekian banyak pikir-pikir
ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada la haula wala quwata illa billah. Dan di antara yang banyak kita lakukan untuk berzikir adalah istighfar. Zikir yang terbanyak daripada zikir-zikir yang lainnya, yakni istighfar. Bil asyi wal ibkar, pagi dan sore. Ya. Jadi kita tidak lepas dari zikir istighfar pagi dan sore, karena dengan istighfar ziyadatun fil iman, menambah keimanan, wa tama'an fil aman, mendatangkan rasa aman. Dan ketika seorang ditimpa hadir padanya kesulitan, fi baitin illa yasarallah, kecuali akan memberikannya kemudahan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kisah menarik dari Hasan Al-Basri, seseorang yang curhat kepada beliau tentang kesusahan atau kesulitan dunianya. Solusinya adalah istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi mudawamati ala dzalika ta'thirun ajibun, dan di dalam keistiqomahannya siapa saja yang sudah merutinkan zikirnya dengan istighfar, ala dzalika ta'thirun ajibun, maka ada bekas yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wa syifa'un al-isqam, obat bagi orang yang sakit. Jadi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diuji dengan penyakit, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak kesulitan, melegakan kesusahan, menghilangkan kesedihan, hadirnya keberkahan serta rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan qanaah terhadap kesempitan harta, dan membanyakkan anak-anak wal walad. Jadi siapa saja yang diuji sekian lama pernikahannya belum datang keturunan, al-iktsaru bidzikril istighfar, banyak-banyak berzikir dengan istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wastaghfir bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka bersabarlah, sesungguhnya Allah Maha benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, serta bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pagi dan sore. Apa penjelasan dari ayat ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa perintah untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama meningkatkan derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan kepada kita banyak beristighfar karena meningkatnya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, ulul azmi, tapi masih mengharap dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, makin banyak beristighfar, makin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, dengan banyaknya istighfar kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai bentuk syukur. Jadi kita beristighfar tidak sekedar mengakui kesalahan kita di hadapan Allah sebagai hamba yang lemah, tapi ada yang lebih besar itu jamaah sekalian.
Jadi jangan sampai ada pada kita merasa nggak punya dosa. Perasaan saya seminggu nggak pernah dosa, mustahil. Tapi jangan sampai muncul di pikiran kita bahwa istighfar itu hanya untuk orang-orang yang berdosa saja. Tidak, ada yang lebih besar dari itu jemaah sekalian. Meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.